Sejak diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam skema pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Jika sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja bisa menerima pesangon hingga 32 kali upah, kini dalam UU Cipta Kerja jumlah maksimalnya dikurangi menjadi 19 kali upah, dengan tambahan manfaat melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP, dari BPJS Ketenagakerjaan. Menanggapi hal tersebut, staf pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Toraja, Okin Antariksa, menjelaskan bahwa aturan tersebut telah diterapkan dan pekerja tidak perlu khawatir. Aturan ini sudah ada, jadi pegawai atau buruh tidak perlu merasa khawatir. Ujarnya saat ditemui di kantor BPJS Ketenagakerjaan Toraja, Jalan Karasik, Kota Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. Menurutnya, saat ini terdapat 2.818 tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta JKP. Progresnya cukup signifikan, mencakup berbagai profesi mulai dari buruh harian, pekerja lepas, hingga tenaga kerja di luar daerah seperti Morowali, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan Papua. Di Toraja sendiri, total peserta JKP dari 2 kabupaten telah mencapai 2.818 orang. Jelasnya, persyaratan kepesertaan JKP. Agar dapat memperoleh manfaat JKP, pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Warga negara Indonesia, WNI, yang terdaftar secara resmi. Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar. Memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Bekerja di perusahaan skala besar atau menengah, serta terdaftar dalam 4 program BPJS. Ketenagakerjaan, JKK, JKM, JHT, dan JP, serta Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Pekerja di perusahaan skala mikro dan kecil minimal terdaftar dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JKM, dan JHT, serta program JKN. Pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat ini diberikan selama maksimal 6 bulan, dengan batas atas upah yang diperhitungkan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Oke, baik, terima kasih Mas Freddy. Izin menjawab secara basis BPJS Ketenagakerjaan ya. Baik, memang kehadiran negara dalam memberikan uang tunai itu tercurah dalam program yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan, khusus untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. Nah, PHK ini diajukan melalui aplikasi ataupun website yang bernama siapkerja.kemenaker.go.id. Dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, terkadang kita juga membantu untuk tenaga kerja melakukan pendaftaran, pengisian termasuk upload dokumen PHK-nya, sampai yang bersangkutan ini pelatihan, ikut mengikuti pelatihan di dalam website tersebut. Kemudian setelah itu mengajukan rekomendasi ini. Kemudian setelah itu semua terpenuhi, baru bisa diajukan klaim yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, sedikit gambaran mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini. Memang syarat utamanya kan tenaga kerjanya harus di PHK. Kemudian ada dokumen-dokumen PHK yang perlu dilengkapi, termasuk yang kesepakatan bersama dengan pihak perusahaan. Karena di situ tertuang perjanjian-perjanjiannya itu sebagai dasar verifikasi juga, termasuk pengantar dari PHK dari pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, bisa di kota ataupun kabupaten setempat ya. Kemudian untuk iurannya sendiri, sebelumnya memang mengambil dari iuran JKK, JKM, dan juga pemerintah juga ikut andil. Nah, sampai sekarang untuk tahun ini, tahun 2025 ini, dengan peraturan yang baru itu menggunakan rekomposisi iuran JKK dan juga dari pemerintah. Kemudian besarannya yang dulu 0,46% menjadi 0,36%. Kemudian ada syarat-syarat besaran
yang lain yaitu meniadakan syarat masa iur 6 bulan berturut-turut, itu sudah tidak ada lagi. Kemudian masa kadaluarsa yang sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan. Jadi tenaga kerja yang telah memasuki masa PHK setelah 3 bulan ini masih bisa masih bisa mengajukan kembali. Untuk manfaatnya juga naik, yang dulu 46% 3 bulan pertama naik 60% dari 3 bulan berikutnya. Nah, sekarang flat selama 6 bulan pertama 60% ya. Itu manfaatnya menjadi flat naik selama 6 bulan. 60% ini akan diterima selama 6 bulan secara flat. Kemudian ada yang biaya pelatihan yang dulu 1 juta rupiah menjadi 2,4 juta rupiah untuk biaya pelatihan yang didapatkan tenaga tersebut. Kemudian apabila menunggak iuran sampai dengan 6 bulan, maka manfaat uang tunai ini juga bisa dibayarkan terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Kemudian untuk layanannya sendiri ada masa SLA ya, service agreement, level agreement itu maksimal 3 hari kerja semenjak berkas lengkap dan benar ya. Kemudian manfaat pelatihan sudah saya jelaskan. Itu saja, tinggal upload berkasnya melalui aplikasi atau websitenya di siapkerja.kemenaker.go.id. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.